Pemilihan legislatif sudah tinggal hitungan bulan, tepatnya akan berlangsung pada 14 Februari 2023 berbarengan dengan pemilihan presiden. Pengamat politik dari kalangan akademisi, Muhammad Ali Al-Humaidi menganalisa partisipasi masyarakat Madura pada kontestasi politik akan datang rendah atau capaian terbaik stagnan. Analisa tersebut didasari terhadap tingkat kepercayaan terhadap pemenang pemilu lebih mengedepankan kepentingan partai politik yang mengusungnya ketimbang kepentingan rakyat yang sebenarnya. Dosen ilmu komunikasi IAIN Madura ini membandingkan dengan pemilihan kepala desa yang memang euforianya sangat tinggi di Pulau Garam ini. Hal itu tidak terlepas dari kontestasi politik yang mayoritas lekat kaitannya dengan pemilih, baik dari sisi keluarga, pertemanan, dan lain sebagainya. Sehingga Malhum mengutarakan tugas dari penyelenggara cukup berat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, serta dia memandang peran partai politik juga perlu ditingkatkan, terutama dalam pengkaderan yang lebih maksimal agar tidak sebatas mendorong figur yang memiliki elektabilitas tinggi tanpa memiliki jiwa kepemimpinan. Berkaitan dengan politik praktis ya, dalam hal ini pilpres dan pileg ya. Kalau saya amati, khususnya masyarakat Madura, ini sudah mulai tanpa apatis dengan politik praktis itu. Kenapa? Karena masyarakat sudah melihat bahwa ketika pilpres selesai, kemudian pilihan legislatif juga selesai, masyarakat juga menyatakan ini selesai. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada kontrak politik yang pasti secara tertulis. Jadi semua itu kan hanya terjadi dalam kampanye, janji-janji politik saja, tapi realisasinya juga nggak jelas. Terkait analisa tersebut, Ketua KPU Pamekasan Muhammad Halili bertekad untuk mengantisipasinya dengan lebih gencar mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait penyaluran hak pilih yang sangat penting. Tentu kami berharap masyarakat itu nanti mempunyai peran aktif dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 ini. Masyarakat kami berharap tidak hanya aktif pada saat menggunakan hak pilihnya pada saat hari H, tetapi juga akan mereka mempunyai partisipasi yang aktif dalam setiap tahapan pemilu begitu. Tentu kami akan memberikan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat serta juga mengaktifkan medsos KPU berkaitan dengan tahapan-tahapan dan mengajak masyarakat agar masyarakat peduli dengan pemilu itu. Sedangkan Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Sumeneb, Rafiq Tanzil menerangkan, sejak lama sudah melakukan sosialisasi agar tingkat partisipasi masyarakat bisa naik signifikan. Dia menyebutkan, upaya awal yang telah dilakukan ialah memberitahu terkait akan terselenggaranya pemilu 2024. Sosialisasi itu dilakukan oleh Pantarli saat mendata pemilih di kota Keris ini. Sekarang kita melakukan sosialisasi bagaimana hak dari warga itu bisa terpenuhi dan terdistribusi dengan baik nanti ketika di hari H itu. Ya, tidak hanya karena misalkan hanya kepentingan DPRD, yang lain tidak punya kepentingan. Ya, kan itu juga harus dilakukan mapping mulai saat ini. Jadi bahwa di pemilu itu ada 5 surat suara yang harus dicoblos oleh masing-masing pemilih, ya, terutama di pemilih daerah yang hak konstitusionalnya itu adalah memiliki 5 lembar surat suara itu. Kalau itu salah satunya kita melakukan sosialisasi, itu pasti sosialisasi tatap muka, baik di tingkat KPU, di tingkat PPK maupun juga di tingkat PPS. Bahkan nanti dalam
beberapa bulan ke depan ini kita juga akan melakukan rekrutmen KPPS ya. Jadi itu nanti salah satu bagian dari pola agar bagaimana angka partisipasi atau angka kehadiran pemilih itu meningkat ya, meningkat dalam arti dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Kalau kita kan dari pemilu ke pemilu angkanya gitu. Buyung Kurniawan, Syahin Mujtahidi, KTV Pamekasan melaporkan.